Halo guys, sudah lihat video yang ini? Target siapa? Target penyelesaian soal pagar laut gimana Pak? Sekarang kan udah LPG maksudnya. Ya, Menteri KKP mengatakan ketika ditanya soal kelanjutan pembahasan kasus pagar laut, mengatakan kan sudah selesai. Kan sekarang waktunya LPG, sambil tertawa bahagia. Saya nggak ngerti kenapa dia begitu bahagia gitu, begitu renyah tertawanya. Dan bahkan ya, kasus LPG yang kemarin ini hanya jadi bahan bercandaan buat Bahlil. Jangan-jangan ada yang belum dapat gas kali, kira-kira. Seolah meninggalnya seorang ibu yang kelelahan karena mengantri gas, dan bahkan ada yang tertabrak motor sehingga meninggal karena mencari gas. Ini cuma jadi bahan lelucon buat Bahlil. Dan bahkan ya seluruh kader Golkar di sana ikut bertepuk tangan tertawa mendengar lelucon ini. Ya, kasus pagar laut dan sebagainya ini bermula sebenarnya dari Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional atau PSN. Ya, peraturan ini memang telah menjadi sorotan dan menjadi perdebatan sebenarnya di kalangan ahli hukum dan masyarakat sipil. Nah, kontroversinya utamanya terletak pada dugaan bahwa Perpres ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip fundamental yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Seperti soal legislasi ya. Nah, Undang-Undang 45 sebagai hukum tertinggi di Indonesia strategis mengatur proses pembentukan undang-undang atau UU ya. Melalui pasal 20 ayat 2 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap RUU harus dibahas dan disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Presiden. Nah, proses ini mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat di mana wakil-wakil rakyat di DPR memiliki peran sentral dalam menentukan arah kebijakan negara. Nah, tapi Perpres PSN ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek tertentu tanpa melalui proses legislasi yang selazimnya. Nah, dengan kata lain, proyek-proyek yang ditetapkan sebagai PSN ini dapat diprioritaskan dan dikecualikan dari beberapa tahapan dalam proses legislasi yang normal. Nah, hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Perpres ini melangkahi kewenangan DPR dan mengabaikan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Nah, belum lagi soal ketidakpastian hukum dan asas keadilan. Prinsip kepastian hukum adalah salah satu pilar utama dalam negara hukum ya. Nah, kepastian hukum menghendaki bahwa setiap regulasi dan kebijakan harus jelas dan dapat diprediksi dan konsisten. Nah, hal ini bertujuan agar warga negara dapat memahami hak dan kewajibannya serta dapat merencanakan tindakan mereka dengan yakin gitu, dengan pasti. Nah, penetapan PSN melalui Perpres tanpa proses legislasi yang komprehensif ini menciptakan ketidakpastian hukum. Tidak adanya debat publik yang memadai dan pembahasan mendalam di DPR ini dapat menyebabkan kebijakan yang kurang matang dan berpotensi merugikan kepentingan masyarakat. Seperti yang ditegaskan oleh Lon L. Fuller dalam buku The Morality of Law, hukum harus dibuat dengan cara yang memungkinkan warga negara untuk memahami dan mematuhi aturan-aturan tersebut dengan adil. Nah, belum lagi kalau kita bicara soal prinsip demokrasi dan partisipatif gitu ya. Nah, demokrasi partisipatif ini menekankan pentingnya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan publik. Nah, proses legislasi yang melibatkan konsultasi publik ini memerlukan semacam dengar pendapat lah dengan kelompok masyarakat sipil dan pembahasan di komisi DPR ini diperlukan sebagai wujud dari ya prinsip ini gitu ya. Nah, dalam konteks PSN ini, proses penetapan proyek-proyek strategis nasional seringkali kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, keputusan-keputusan penting diambil secara sentralistik oleh pemerintah tanpa mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang terkena dampak langsung dari proyek-proyek tersebut bahkan. Dan hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dalam masyarakat dan akhirnya timbul resistensi gitu dari masyarakat, serta berpotensi bahkan mengganggu kelancaran dari pelaksanaan proyek nanti gitu. Nah, kalau kita lihat ya,
melalui Perpres ini sangat terlihat dominasi kekuasaan eksekutif. Bahkan cenderung hilang nih proses check and balance-nya gitu. Di Undang-Undang Dasar 45 ini menganut prinsip check and balance dan dengan tegas dikatakan itu, yaitu sistem di mana cabang-cabang pemerintahan, ya eksekutif, legislatif dan yudikatif ini saling mengawasi dan membatasi kekuasaan satu sama lain. Nah, tujuan dari sistem ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin akuntabilitas dari pemerintah. Nah, dengan memberikan kewenangan yang luas kepada eksekutif untuk mempercepat pelaksanaan proyek melalui Perpres ini, maka Perpres PSN ini berpotensi mengganggu keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan tadi gitu ya. Kekuasaan eksekutif menjadi terlalu dominan, sementara pengawasan dari legislatif dan yudikatif menjadi sangat terbatas. Nah, hal ini dapat membuka peluang terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme atau yang kita kenal dengan KKN yang terjadi dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis ini. Jadi menurut saya Perpres nomor 6 tahun 2016 tentang PSN ini memiliki tujuan yang baiklah ya sebenarnya gitu, yaitu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi implementasinya berpotensi menimbulkan masalah, bahkan masalah konstitusional gitu, dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi dalam negara hukum seperti kita ini. Nah, saya rasa pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Perpres PSN ini dan memastikan bahwa pelaksanaannya selaras dengan Undang-Undang Dasar 45. Proses legislasi yang transparan dan partisipatif ini harus diutamakan, serta check and balance antara cabang-cabang pemerintahan harus dijaga dan diperkuat. Begitulah kira-kira. Salam.